Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang mengendarai sepeda di malam hari di sebuah dermaga. Wanita cantik ini bernama April, dia adalah seorang reporter berita. Beberapa saat kemudian dia melihat sekelompok penjahat yang sedang melakukan aktivitasnya. Mereka disebut The Foot Clan. Mereka adalah kelompok penjahat yang paling berbahaya di kota New York. April mendekat untuk melihat apa yang mereka lakukan. Beberapa saat kemudian para penjahat itu diserang, entah siapa yang menyerang mereka di mana pergerakan mereka sangat cepat dan sangat terlatih. Dalam waktu singkat mereka bisa mengalahkan para penjahat itu sehingga para penjahat itu memilih untuk kabur. Keesokan harinya, April segera menceritakan apa yang terjadi tadi malam kepada teman-temannya. Berharap ini akan menjadi berita bagus, namun karena dia tidak bisa menjelaskan secara detail, dan juga tidak tahu secara pasti siapa yang mengalahkan mereka, maka teman-temannya tidak ada yang percaya dengan cerita itu. I get it. You wanted me to put nothing. I think you found Superman. That's cool. Di tempat lain diperlihatkan pemimpin The Foot Clan yang bernama Shredder. Dia sedang melakukan latihan bertarung, dia dapat mengalahkan anak buahnya atau lawan tanding dengan mudah walaupun dalam kondisi tangan terikat. Di mana hal itu membuktikan bahwa orang itu adalah orang yang sangat berbahaya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membuat kekacauan agar bisa memancing orang yang telah menyerang mereka tadi malam. Sementara itu di tempat lain, seorang pengusaha kaya yang seorang ilmuwan juga sedang melakukan pidato. Dia bernama Eric. Dia menjelaskan jika dia sangat membenci tindakan kejahatan yang dilakukan oleh The Foot Clan, sehingga dia akan melakukan segala cara agar kota ini aman dari mereka. I will be there to put the fire out. Di malam harinya terjadi kekacauan di sebuah kereta bawah tanah. April yang berada di dekat tempat itu segera mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi, namun dia justru tertangkap oleh musuh. Dia ditangkap bersama warga dan disandra di tempat itu. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang menyerang The Foot Clan kemarin segera datang. Mereka bergerak dengan sangat cepat dan dalam sekejap dapat mengalahkan para penjahat itu, dan mereka segera pergi dari tempat itu. Para sandera segera pergi dari sana, sementara April yang penasaran dengan siapa mereka, dia segera mengikuti mereka hingga sampai di atap gedung. April sempat memfoto mereka, namun dia harus ketahuan oleh mereka. Dan betapa terkejutnya dia ketika mereka memperlihatkan wujud mereka yang sebenarnya yang membuat April pingsan saat itu juga. Dan inilah dia, Teenage Mutant Ninja Turtles. Film ini dirilis tahun 2014. For your information, film ini memiliki 2 sequel. Film yang kedua berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadow tahun 2016. Saya mengajak kalian setelah selesai nonton review film ini untuk menonton sequel yang kedua dari film ini agar kalian bisa paham ceritanya. Untuk linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama saya mengucapkan selamat menonton. Mari kita perkenalkan mereka. Ada Leonardo, sang pemimpin mereka dengan ikat kepala biru. Donald Theo dengan ikat kepala ungu. Raphael dengan ikat kepala merah. Yang paling kecil adalah Michelangelo dengan ikat kepala oranye. Mereka telah menghapus foto di handphone April dan segera pergi dari sana. April yang mengetahui nama mereka segera membongkar dokumen lama milik ayahnya, yang seorang ilmuwan juga. Pada saat itu ayahnya bersama Eric sedang melakukan percobaan pada 4 ekor kura-kura dan 1 ekor tikus. Pada saat itu April masih kecil, dia merekam aktivitas mereka dalam bentuk video. Dan kini sekarang dia tahu jika mereka adalah hasil penelitian ayahnya waktu itu. Michelangelo and Donatello, those Leonardo, Raphael, hello Splinter. Di tempat lain, para ninja kembali ke markas mereka yang terletak di bawah tanah di saluran pembuangan. Mereka masuk dengan mengendap-endap karena sebenarnya mereka tidak diizinkan keluar oleh guru mereka. Mereka segera ketahuan dan segera dihajar. Beliau adalah Master Splinter, guru sekaligus ayah angkat mereka. Retainer. I forgot to soak my retainer. Mereka dihukum dengan berlatih keseimbangan. Mereka ditanya apa yang mereka lakukan di atas tadi, namun mereka tidak menjawab. Hingga pada akhirnya Master Splinter memberikan pizza kepada mereka.
Jika mereka menceritakan apa yang mereka lakukan, maka mereka boleh memakan pizza itu. Mikey yang tidak tahan segera menceritakan apa yang mereka lakukan tadi. Setelah mengetahui hal itu, Master Splinter memerintahkan mereka untuk membawa April ke markas mereka. Who is in danger? Find the girl. Keesokan harinya, April kembali menceritakan kepada atasannya jika tadi malam dia melihat kura-kura ninja yang menghajar pasukan The Foot Clan. Di mana hal itu membuat atasannya semakin tidak percaya dan menganggap April hanya menghayal saja. Dan kemudian dia dipecat saat itu juga. April segera meminta temannya yang bernama Vernon untuk mengantarnya ke rumah Eric. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada penelitian waktu itu. Sampailah April di rumah Eric. Eric menjelaskan jika dia dan ayahnya berusaha mengembangkan penawar racun yang disebut dengan mutagen, yang mereka uji pada 4 kura-kura dan seekor tikus. Ketika hampir berhasil, The Foot Clan menyerang mereka dan membakar tempat penelitian mereka. Namun April menjelaskan jika hasil penelitian mereka masih selamat karena beberapa waktu yang lalu dia bertemu dengan 4 kura-kura itu. Kemudian April diberi kartu namanya Eric dan segera pergi dari sana. The course of human history may depend on it. Let's work together. We'll find them. Di malam harinya, April pergi ke atap gedung untuk menemui para ninja. Dia langsung diberikan tutup kepala dan segera dibawa ke markas mereka. Ketika dibuka, April langsung tahu jika tikus besar yang ada di hadapannya bernama Splinter. Master Splinter menjelaskan jika waktu itu, ayahnya sengaja membakar semua penelitiannya agar tidak jatuh ke tangan The Foot Clan. Kemudian April menyelamatkan mereka dan dimasukkan ke saluran pembuangan. Beberapa waktu kemudian, mutagen yang disuntikan ke dalam tubuh mereka mulai bereaksi yang menyebabkan tubuh mereka berubah menyerupai tubuh manusia. Kemudian Splinter mulai merawat mereka dan kini menjadi anak angkatnya. Lalu bagaimana mereka bisa punya teknik ninja? Ketika itu Splinter menemukan buku tentang bela diri dan kemudian dia mempelajarinya dan mengajarkan semua hal itu kepada anak-anaknya. Followed my lead, accelerating. Master Splinter juga menjelaskan jika Eric adalah orang yang jahat yang hatinya dipengaruhi oleh Shredder, si pemimpin The Foot Clan. Di tempat yang lain, Eric menemui Shredder. Benar kata Splinter, ternyata dia bekerja sama dengan Shredder yang merupakan ayah angkatnya. Shredder segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang para ninja itu dengan menggunakan GPS yang ada pada kartu nama yang diberikan Eric tadi. Beberapa saat kemudian, pasukan The Foot Clan telah masuk ke markas mereka. Satu ledakan menghancurkan dinding, kemudian mereka dihadang oleh Master Splinter. Mereka semua dihajar dengan sangat mudah oleh Master Splinter, sementara yang lain juga menghajar musuh satu persatu. Kemudian Mikey segera membawa April ke tempat yang aman. April, come with me. I got a safe place. Kemudian datanglah Shredder dengan armor yang sangat kuat. Dia mulai menghadapi Master Splinter 1 lawan 1. Di awal pertarungan, Master Splinter berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Namun hal itu tidak berpengaruh bagi Shredder, karena dia dilindungi armor yang sangat kuat. Kemudian Shredder membalik keadaan dengan menghajar Master Splinter secara bertubi-tubi. Para ninja ingin membantu, namun Master Splinter segera menutup pintu ke ruangan itu. Karena saat ini Shredder masih terlalu berbahaya bagi mereka. Shredder kembali menghajar Master Splinter hingga dia sekarat. Tiga kura-kura berhasil masuk, yaitu Leo, Mikey, serta Donnie. Sementara Raphael masih tertimbun runtuhan dinding. Shredder meminta mereka menyerahkan diri dan membuang senjata mereka, jika tidak maka ayah mereka akan dibunuh. Mereka segera menyerahkan diri, kemudian ditangkap dengan senjata listrik dan segera dibawa ke rumah Eric. Sementara Splinter yang sedang sekarat, segera ditolong April dan Raphael. Master Splinter memerintahkan mereka agar segera menolong saudara mereka sebelum hal buruk di dunia ini terjadi. You must save your brothers. April bersama Raphael meminta Vernon untuk mengantarkannya ke rumah Eric. Sementara tiga ninja yang ditangkap tadi sedang disedot darahnya yang mengandung mutagen. Eric memerintahkan untuk menyedot darah mereka sebanyak mungkin dan tidak peduli jika mereka mati. Eric akan menyebar racun ke seluruh kota di mana racun yang dia sebar sangatlah berbahaya dan dapat membunuh orang dalam hitungan detik. Kemudian dia akan memberikan penawar racun dari darah para ninja, di mana penawar itu hanya bisa didapat dari perusahaan milik Eric, sehingga dia akan mendapat untung besar. Ujung-ujungnya adalah uang.
Shredder will force this city to... Sementara di luar, Vernon menabrakkan mobilnya ke pintu gerbang rumah Eric. Mereka segera ditembaki musuh, namun Raphael segera mengalahkan mereka. Raphael telah sampai pada ruangan tempat saudaranya sedang disedot darahnya. Dia dihadang oleh Shredder dan harus bertarung sendirian, di mana hal itu sangat mudah bagi Shredder dalam mengalahkannya. Dia menerima pukulan berkali-kali hingga dia harus terkapar tidak berdaya. Sementara April mencoba menolong ninja yang lain, yang saat ini tidak berdaya. Donnie memerintahkan April untuk menyuntikkan adrenalin dalam tubuh mereka. Dan setelah adrenalin selesai disuntikkan, mereka seolah mendapat semangat baru, sehingga mereka bisa membebaskan diri dengan mudah. Mereka segera menolong Raphael dan segera pergi untuk menghentikan Eric dan Shredder dalam menyebarkan racun. Ketika akan keluar mereka dihadang anak buah Shredder, mereka bertarung dengan sangat sengit dan mampu mengalahkan mereka. Dalam adegan ini diperlihatkan jika tubuh mereka kebal terhadap peluru. Mereka segera menaiki sebuah truk yang besar. Namun anak buah Shredder segera mengejarnya. Mereka menembak truk dengan basoka, yang menyebabkan truk itu kehilangan keseimbangan. Kemudian mereka mengendari truk itu untuk menuruni tebing yang curam. Leo terjatuh dan dia harus terkena senjata listrik yang membuatnya tidak berdaya. Donnie segera menolongnya dengan menggunakan tongkatnya yang bisa melemparkan mobil musuh. Mikey dan Raphael ikut membantu dan berhasil mengalahkan musuh satu persatu. Sementara di depan, truk yang dikendarai Vernon menabrak gundukan es, yang menyebabkan es mulai longsor sehingga laju truk semakin cepat. Yang padahal jurang di depan mereka sudah mulai dekat. Leo akan mengeluarkan April dan Vernon dari truk itu, namun dia kembali ditembak dengan senjata listrik. Raphael mengakhir serangan dengan menabrakkan tubuhnya yang besar hingga mengenai mobil musuh hingga terlempar. Leo berhasil mengeluarkan mereka, namun karena jurang sudah dekat, maka mereka terjatuh di jurang itu. Namun ternyata Leo sempat menancapkan pedangnya pada tebing sehingga mereka masih selamat. Raphael dengan tenaganya yang sangat kuat mengangkat mereka bertiga dengan satu tangan dan mereka semua selamat. Guys, we gotta hustle. Shredder's over New York City. Sementara di tengah-tengah kota New York, Shredder dan Eric telah selesai mempersiapkan racun yang akan mereka sebarkan pada sebuah menara. Para ninja segera menuju tempat itu dengan berselancar melewati saluran air bawah tanah. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di tempat Eric dan Shredder berada. April dan Vernon akan menuju lantai 36 untuk menghentikan Eric. Sementara para ninja akan menuju atap gedung untuk menghentikan Shredder. Mereka menggunakan lift untuk mencapai tempat itu. Sambil menunggu lift sampai di atas, para ninja menunjukkan bakat terpendam mereka. MC Mikey. Sampailah mereka di atap dan langsung menyerang Shredder, namun Shredder masih terlalu kuat bahkan untuk mereka berempat sekaligus. Mereka dihajar satu persatu hingga mereka akan jatuh dari gedung itu. Kemudian Shredder mengaktifkan peluncuran racun dengan waktu peluncuran 5 menit dari sekarang. Para ninja kembali menyerang, namun lagi-lagi mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Mereka tidak menyerah dan kembali menyerang, di mana serangan kali ini dilakukan secara tim, sehingga dapat menendang Shredder cukup jauh hingga dia terjatuh dari gedung. Donnie segera menghentikan proses itu dan peluncuran racun dapat digagalkan sesaat sebelum prosesnya selesai. Sementara April dan Vernon telah sampai di tempat Eric, namun Eric segera menembakkan pistol kerah mereka sehingga mereka hanya bisa bersembunyi. Di momen ini terungkap fakta bahwa Eric telah membunuh ayah April pada saat kejadian di laboratorium waktu itu. Hal itu tentu membuat April sangat marah padanya. April menyalakan pemadam yang ada di ruangan itu, sementara Vernon dari belakang memukul kepala Eric hingga dia pingsan saat itu juga. April segera membawa mutagen yang ada di sana dan segera menyusul para ninja di atap gedung. Ternyata Shredder masih selamat. Dia yang mengetahui racunnya gagal diluncurkan.
segera merobohkan menara itu dengan pisau yang dia lemparkan berkali-kali, agar tabungnya hancur dan racunnya tetap menyebar. Namun para ninja segera menahan menara itu dengan kekuatan fisik mereka. Shredder mendatangi Leo dan menghajarnya. April yang telah sampai di tempat itu segera memeriaki Shredder dan mengatakan jika dia membawa satu-satunya mutagen yang tersisa. Shredder segera melompat untuk mengambil mutagen itu dan terjatuh bersama April. Di waktu yang sama menara juga roboh namun tidak langsung jatuh ke tanah, sehingga racun tidak tersebar. April dan Shredder bergelantungan di menara yang roboh. Shredder melemparkan pisaunya sehingga April akan terjatuh, namun para ninja sambung menyambungkan tubuh mereka untuk menangkap April. Shredder melemparkan pisaunya kepada Leo, namun Leo berhasil memukulnya balik hingga mengenai dada Shredder. Leo segera melemparkan pedangnya hingga menancap di dada Shredder. Kemudian serangan diakhiri dengan April yang diayunkan, dan menendang Shredder hingga dia jatuh ke tanah, dan tewas saat itu juga. Peluncuran racun berhasil dihentikan, kemudian mereka segera mendatangi guru mereka dan mengobatinya. Master Splinter berhasil selamat dan film pun berakhir. To let you go. Lindsay! Oh, You're alive! Filmnya sangat keren dan sangat menghibur, jadi tidak ada komen mengenai film ini. Jangan lupa untuk menonton sequel kedua dari film ini, linknya ada di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu, saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.